Jadi memang ada problem dalam beberapa tahun ini yang belum selesai ya di lingkungan TNI, yaitu banyaknya perwira non-job yang tidak punya pekerjaan dan jabatan. Emang lagi tren sih, bukan di militer aja, kita juga suka short course. Tadi Prabowo sempat nyebut nama-nama yang sukses. Lu juga kan udah punya daftar ya sebenarnya siapa aja sih yang udah sukses selama ini pindah karir, change career path itu. Kalian ya yang hadir di sini, perwira-perwira ini, prajurit-prajurit ini, jangan berpikir terus kemudian nanti akan otomatis jadi pejabat. Enggak, belum tentu. Halo, selamat datang di Jelasin Dong bersama Vindra Florentin. Dan saya Herul Anam. Saya Mamang Cesar. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Tempo.co. Dan buat kalian yang ingin baca laporan dari jurnalis Tempo, kalian bisa klik tempo.co. Jangan lupa untuk tidak menyebarkan produk bajakan karena di situ ada hak ciptanya. Sebelum mulai kita mau ngasih info soal berita-berita yang ada di Tempo.co. Salah satunya ini ada liputan kita soal dugaan korupsi di Pertamina. Kemarin Kejaksaan Agung udah menetapkan beberapa tersangka atas dugaan korupsi impor minyak. Ini kalian bisa cek benar nggak sih BBM-nya dioplos? Oplos atau blending? Nah itu dia, cek di Tempo.co. Oke. Kalau untuk yang berlangganan ada apa? Nah, untuk yang premium harian ini ada laporan soal kelanjutan nasib IKN. Jadi ada rencana untuk mendesain ulang ini ya gedung DPR dan lain-lain gitu. Nah ini apakah nambah boros lagi atau bahasa untuk menunda ini? Teman safari gimana teman safari? Ada pokoknya di premium harian. Kabarnya mau jadi summer palace nih, istana musim panas. Emang kita punya musim panas, sepanjang tahun musim panas kita. Jadi tempat wisata Tempat wisata. Nah lalu untuk yang laporan premium yang mingguan. Nah ini ada dua ini. Yang pertama itu soal korupsi denda kelapa sawit. Gimana tuh? Jadi selama ini kan ada kebun-kebun sawit yang masuk dalam kawasan hutan. Nah ini ada dendanya, baik itu administratif maupun sanksi yang lain. Oh ternyata nilainya ini dikorupsi. Nah ini nanti laporan akan mengungkap bagaimana modusnya dan siapa saja yang terlibat. Berikutnya, nah ini yang akan kita bahas nih. Selain korupsi denda sawit, ini ada yang sedang hot ini. Nggak hanya soal Danantara ini, BUMN ini. BUMN lagi. BUMN lagi. Tapi ada ABRI masuk BUMN. Bodoh. Angkatan berapa? Lu Angkatan zaman berapa dulu. ngomongnya ABRI? Gua keinget AMD. TNI. ABRI masuk desa. Iya, Zaman TNI. dulu banget ya. Ketahuan lu. Ketahuan umur ya. Nah, ini gimana tuh cerita ini soal TNI masuk BUMN ini? Sebenarnya yang punya cerita kalian berdua ya, tapi kita kasih konteks dulu. Di hari Minggu 23 Februari itu, Susilo Bambang Yudhoyono di acara Partai Demokrat ya waktu itu, dia sempat nyinggung soal perannya TNI. Kata dia harusnya TNI tidak beraktivitas di politik, masuk politik aktif. Ya. Dulu TNI katanya. aktif ya maksudnya ya. Betul, dulu zamannya dia waktu masih ABRI nih yang tadi lo bilang, waktu masih ABRI itu juga memang sudah ada larangan secara kata tidak boleh TNI aktif masuk ke politik. Disautilah hari berikutnya oleh Tapi itu ada konteksnya. SBY itu waktu itu di era reformasi dia adalah ketua reformasi ABRI. Dia yang memimpin penyusunan doktrin militer di era reformasi. Setelah 32 tahun ada di era Soeharto. Di era Soeharto itu kan duifungsi ABRI. Betul. Kan? Nggak hanya dia sebagai alat pertahanan, tapi juga alat politik, berbisnis juga. Partai, berbisnis. Dan memang SBY yang menyusun pada saat itu bahwasanya TNI kalau mau berpolitik pensiun dulu. Kayak anaknya. Kayak anaknya. AHY waktu masuk kontestasi politik kan dia pensiun dulu dari TNI. Dan itu ternyata juga sudah masuk dalam Undang-Undang TNI. Nanti akan kita dalami. Gimana tuh? Betul. Dilanjut ya. Jadi Oke. setelah ada pernyataan seperti itu tanggal 24 Februari itu Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
ini juga orang TNI nih, Ya. tapi udah purnawirawan. Letjen TNI Purnawirawan. Purnawirawan Ludwig Friedrich Paulus, semoga benar nyebut namanya. Iya. Dia berkomentar bahwa pemerintah akan mengevaluasi nih posisi-posisi TNI aktif yang sekarang ada di beberapa kementerian dan lembaga. Baru bilang mau evaluasi sih, belum ada tindak lanjutnya apakah nanti nggak boleh gitu secara strict dia nggak boleh duduk di situ lagi kemudian diganti sama sipil atau seperti apa, tapi at least sudah ada pernyataan bahwa akan ada evaluasi. Tapi dia nyinggung nama kan, nyinggung contoh kan waktu itu. Betul, dia nyinggung nama karena kan terbaru ini kan Menteri BUMN udah nunjuk ini Direktur Utama Bulog. Ya. Siapa Sar? Ya, Maijen Novi Helmi itu ya. Betul. Jadi beliau itu memang waktu pas pertama kali dilantik bilang masih TNI aktif, mengakui juga kan. Waktu itu Erik ngasih alasan kan Sar, kenapa sih dia yang ditunjuk? Kita sedang mode survival katanya. Bertahan gitu maksudnya. Sedang mode bertahan jadi butuh TNI Ya, untuk memang ada mendukung. perlu terobosan. Dan itu nyambung dari MOU-nya antara Kementerian BUMN dengan Panglima TNI dulu kan? Betul, 2024 itu ada MOU emang antara TNI sama Kementerian BUMN. Salah satu poinnya adalah pemanfaatan SDM. Makanya sebenarnya udah dari beberapa tahun terakhir ini banyak TNI yang ditugaskan untuk ngisi jabatan-jabatan di BUMN. Kebanyakan sebelumnya di komisaris, tapi sekarang-sekarang ini sudah mulai masuk kayak tadi ke jabatan operasional untuk jadi direktur utama. Bahkan sebelumnya pun ketika itu komisaris untuk industri-industri yang memang berkaitan dengan pertahanan ya. Betul. Misalnya Pindad misalnya ya, PTDI gitu ya. Betul. Tapi sebenarnya setelah porsinya itu melebar juga ke BUMN lain, di PTBA ada, Betul. di Pelindo juga ada gitu. Tapi posisinya berkomisaris. Berkomisaris. Komisaris Dan belum gongnya operasional. itu ketika Maijen Novi jadi dirut ya. Betul. Pegang operasional ini. Nah berarti apa yang baru sebenarnya? Kan udah Ini prakteknya kita sudah dapat jalan. info yang cukup ini, serius ini. Karena masuknya Maijen Novi itu baru babak awal. Pintu masuk ya. Nah, ini baru permulaan ini, baru permulaan. Karena yang kita dapat info, Kementerian Pertahanan itu sudah menggelar yang namanya managerial training atau short course bagi perwira-perwira TNI aktif, perwira menengah tinggi, itu di level kolonel ke atas. Kolonel itu berarti setingkat di bawah brigadir jenderal, dibekali kemampuan atau skill manajemen bisnis dan keuangan. Nah, itu. Arahnya kemana nih? Nah, ini arahnya yang kita dapat informasi dari beberapa narasumber itu memang disiapkan jika nanti mereka ini ditugaskan ke korporasi, salah satunya ini disiapkan untuk masuk di Agrinas. Jadi ini korporasi di bawah naungan yayasannya pembinaan Kementerian Pertahanan. Tapi lain daripada itu juga yang kita dapat informasi, ini nggak hanya berhenti di Agrinas, tapi juga nanti akan ditugaskan kalau nanti jadi ya, ditugaskan ke badan usaha milik negara dan juga badan usaha milik daerah. Waduh, makin ekspansif. Tapi ini yang ikut pelatihan yang aktif atau yang non-job juga? Oh, aktif dong. Non-job dan aktif. Jadi memang ada problem dalam beberapa tahun ini yang belum selesai ya di lingkungan TNI, yaitu banyaknya perwira non-job yang tidak punya pekerjaan dan jabatan. Maksudnya level dia kolonel itu kan sekarang sudah pegang jabatan, baik itu jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Tapi karena jumlahnya ini sangat banyak gitu ya, dan tiap angkatan itu masuk terus nih perwira-perwira ini. Jadi gerombol di atas, sementara menengah dan atas, sementara posisinya nggak ada. Terbatas ya. Terbatas. Makanya Jadi dikasih job. banyak. Jadi banyak, dan ini juga udah jadi temuan banyak lembaga studi ya, Bang ya. Betul. Dan memang kita juga diskusi dengan beberapa peneliti juga bahwa ya begitu ya. Jadi kalau ada yang jadi di level menengah ini memang sebenarnya mereka punya pengalaman untuk misalnya memimpin batalion dengan jumlah prajurit yang sampai ratusan gitu ya. Tapi begitu sudah di posisi-posisi tersebut ada yang non-job gitu ya. Nah ini memang harus diselesaikan tapi tentu harus mengikuti ketentuan nih. Nah kita kan udah punya acuan sebenarnya Undang-Undang TNI ya, Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 itu yang sebenarnya di situ banyak ketentuan yang mengikat TNI. Misalnya jati diri TNI itu tidak berbisnis gitu ya. Bahkan di undang-undang itu pun kan sudah disebutkan bahwa 5 tahun setelah undang-undang berlaku
pemerintah mengambil alih bisnis-bisnis yang sebelumnya dikelola oleh militer gitu ya. Ini akan menjadi persoalan nih kalau misalnya nanti perwira-perwira non-job ini pada akhirnya malah ditugaskan di misalnya BUMN dan BUMD karena ya tentu itu akan bersinggungan dengan masyarakat sipil tentu di situ yang juga punya kapasitas. Gitu. Nah ini gua mau nyinggung nih hasil penelitian dari Imparsial. Ini di tahun 2018 aja. Mereka mendata ada sekitar 1069 kolonel dan 156 jenderal TNI itu berstatus non-job. Itu. Jadi pangkatnya sebetulnya sudah pegang ini ya jabatan struktural maupun fungsional, tapi karena kebanyakan jadi nggak ada kerjaan ini. Nah berikutnya itu ini juga dari penelitian datanya Laboratorium Indonesia Emas 2045 yang dipimpin oleh Andi Wijayanto. Dia sempat jadi gubernur Lemhanas kan di eranya Jokowi kan waktu itu, dan dia mencatat sepanjang periode pemerintahannya Jokowi itu ada 2.569 perwira TNI itu duduk di jabatan sipil. Itu di sejumlah kementerian dan lembaga. Ya, walaupun sebetulnya tadi yang Mamang sebut tadi kan di pasal 47 sebetulnya TNI aktif masih boleh tuh menduduki jabatan-jabatan sipil. Tapi sudah dikunci kan, Bang, mana saja yang boleh, mana aja yang enggak. Misalnya BSSN gitu ya, terus juga intelijen negara gitu dan jabatan-jabatan yang tentu terkait dengan pertahanan dan keamanan ya. Nah, ini kemudian Andi itu sempat ngasih ini ya, ngasih insight atau ngasih saran lah ke TNI bagaimana caranya untuk mengurai banyaknya perwira-perwira non job ini. Mulai dari penghentian ini ya, menghentikan sementara seleksi atau gelombang masuk, terus kemudian menambah jumlah ini baik itu organisasi-organisasi baru di TNI atau ada tiga, salah duanya itu. Nah, yang pada saat itu kemudian dipilih adalah tidak menghentikan seleksi masuk gitu ya. Masuk ada terus tiap tahun, gitu. Walaupun numpuk kemudian di padahal tengah kerjaannya nggak ada. Ya. Nah, terus sama akhirnya nambah organisasi baru, termasuk nambah rencana nambah ini ya, nambah Kodam ya waktu itu ya. Betul. Itu karena banyak ribuan yang non-job itu semuanya tuh yang dikasih pelatihan sekarang. Nah ini balik yang ke pelatihan tadi, balik yang ke managerial training tadi. Jadi kita dapat informasi memang ada Kementerian Pertahanan itu sudah menyeleksi sekitar seleksi untuk 1.000 kolonel ya, 1.000 kolonel ke atas, kolonel dan kolonel ke atas untuk diseleksi kemampuan tes potensi akademik dan lain-lainnya gitu. Nah dari seleksi itu kemudian tersaringlah sekitar 200 orang, 200 perwira, baik itu dari Angkatan Udara, Angkatan Darat, Angkatan Laut, semua matra itu. Nah terus kemudian di sana Kementerian Pertahanan bareng dengan Universitas Pertahanan kemudian menyusun kurikulum ini untuk membekali mereka ini kompetensi manajemen bisnis dan keuangan gitu. Siapa Mang yang ngajar, Mang? Kita dapat informasi ini yang mengajar ini dari berbagai universitas ya, pengajar-pengajar di berbagai universitas. Ada dari Universitas Indonesia ya, UI, terus Institut Teknologi Bandung, ITB, juga dari Prasetya Mulia gitu ya. Nah, ini mereka menyusun kurikulum dan sekaligus memberikan pelatihan gitu ya namanya. Anam nih yang punya cerita banyak nih. Ini kejadiannya di Januari ternyata, awal Tahun Januari ini? kemarin. Iya, masa ya 10 tahun lalu. Ya, kejadian di awal Januari. Jadi ini dimulai dari ini ya, pertemuan besar atau kuliah umum besar. Ini yang ngisi Prabowo langsung nih. Studium General. Di mana kuliah umum? Di Hambalang, Oh, di Hambalang. di rumah beliau yang ada auditoriumnya, Bede. ada istal kudanya, lengkap lah pokoknya. Yang sering dipakai pelatihan juga. Ya betul. Nah auditorium itu kan bisa menampung ratusan orang tuh kan. Nah di situ dilaksanakan studium generale dulu pertama di tanggal 6 Januari. Nah di situ hadir ratusan kolonel ini, kemudian beberapa menteri juga hadir sebagai pembicara, gitu ya. Walaupun pembicara utamanya tetap Presiden Prabowo Subianto. Jadi Prabowo di situ ini disampaikan oleh narasumber kita ya, narasumber kami itu dia bilang Prabowo itu ngomong
dari jam 9 sampai siang sekitar jam 1-an. Wah, tahan itu. Berapa jam itu ya? 9. Orasinya itu kuliah umumnya tuh tahan tuh. 4 jam ya. 4 SKS. Itu berhenti kalau cuma minum kopi. Agak ngantuk minum dulu. Nah kan di beberapa pidatonya kan dia kelihatan tuh pidato segala macam, habis itu berhenti minum kopi gelas itu kan. Nah itu juga terjadi di Hambalang waktu itu. Nah terus kemudian kita juga dapat beberapa foto-foto ya, walaupun bukan foto yang pas Prabowo ngomong, karena pada saat itu sebagian besar peserta kolonel undangan dan Kelihatan lain-lain. ininya nggak? Oh kelihatan, tapi belum bintang. Oh, pada pakai seragam berarti ya? Kita pakai seragam, tapi yang sipil ada undangan sipil, pengajar dan lain-lain juga datang di situ ya. Nah ini undangan biasa ini, termasuk juga kolonel-kolonel itu, HP-nya disita. Jadi nggak boleh bawa handphone pas waktu masuk di auditorium. Hanya tamu-tamu VVIP aja, menteri dan lain-lain yang boleh. Makanya Khas banget ya. Ya, makanya tidak ada beredar tuh foto-foto itu tuh. Emang ngomongin apa sih sampai HP-nya dibawa? Ya mungkin itu kebijakan ini ya. Ya, itu kebiasaan. Kebiasaan apa, Bang? Kebiasaan dan kebijakan demi keamanan presiden. Nah, di sana itu Prabowo itu presentasi ya. Jadi bahkan dia di akhir-akhir presentasi, akhir-akhir speech-nya itu dia kemudian menunjukkan beberapa contoh-contoh tentara, prajurit yang sukses di posisi sipil. Siapa aja tuh Jabatan yang sipil. dia sebut? Nah, dia mencontohkan misalnya Daud Yusuf, mantan Menteri Pendidikan Menteri Pendidikan di era Orde Baru. Nah, itu kan dia disorot tuh foto Daud Yusuf di presentasi, terus dia bilang ini nih salah satu contoh prajurit yang sukses, Daud Yusuf. Dia keluar dari TNI, terus kemudian menempuh pendidikan sampai dapat gelar tinggi sehingga bisa memimpin Menteri Pendidikan. Bisa memimpin Kementerian Pendidikan. Dia nggak mencontohkan Ibnu Sutowo ya. Informasinya waktu itu nggak ada ya. Ibnu Sutowo tidak masuk dalam contoh yang disampaikan oleh Prabowo. Tapi itu TNI yang dia sebutkan pensiun dulu nggak sebelum menempati jabatan barunya lah di luar sebagai prajurit. Nah itu mari kita cek bersama. Tapi yang jelas contoh-contoh yang dia sebutkan itu ketika dia hendak mengambil jabatan di sipil itu menempuh pendidikan yang serius dulu bertahun-tahun, jadi tidak hanya sos-sos gitu. Bukan 2 bulanan nih. Ya. Emang lagi tren sih bukan di militer aja, kita juga suka short course kan. Emang ini yang militer short course atau ada ininya nggak? Ada info nggak berapa lama sih dia akan dilatih kepemimpinan tadi? Nah, short course itu berlangsung 2 pekan ternyata. Jadi pembukaan studium generalnya itu di Hambalang, terus kemudian course-nya itu, kursus-kursusnya itu berlangsung di Kementerian Pertahanan. Gitu. Jadi beberapa sesi, gitu, giliran gitu kan. Setelah beres disalurkan. Belum, sabar. Kayak warga sipil aja kalau nyari kerja ternyata habis ikut course belum tentu kerja nih. Betul. Itu biasanya kalau mau change career path, oh my God. ikut short course. Short course, oke. Nah itu beberapa menteri yang hadir ya di studium general itu, diantaranya ada Bahlil, kemudian ada Mulyaman Hadad yang sekarang jadi wakil ketua dewan pengawas. Nah, itu. Danantara. Sama Menteri Bappenas Rahmat Pambudi juga ada di sana. Direktur Utama Bulog juga ada waktu itu. Wahyu Suparyono masih. Oh, belum ini ya, belum Maijen Sama ada juga Direktur Utama Pertamina Simon Mantiri. Nah, jadi memang yang kita dapat infonya short course ini memang difokuskan untuk isu ketahanan pangan dan energi. Ya. Yang menjadi memang visi besarnya Prabowo kan. Betul. Terus apa lagi tuh dibahas 4 jam itu dia ngomong apa lagi? Nah, salah satunya Prabowo ternyata ngeledekin kolonel-kolonel ini juga. Jadi dia bilang seperti disampaikan oleh ini ya narasumber kita ya. Dia bilang Prabowo ini kalian ya yang hadir di sini perwira ini, prajurit ini, jangan berpikir terus kemudian nanti
akan otomatis jadi pejabat. Enggak, belum tentu. Jadi ya tergantung usaha kalian dan tergantung garis tangan kalian nih, nyampe apa enggak garis tangannya. Nyampe nggak jauh. Oh gitu, ternyata memang belum tentu disalurkan ya. Ya, belum tentu disalurkan. Jadi tergantung mereka mampu apa enggak itu. Oke, Bang, kalau tadi Prabowo sempat nyebut nama-nama yang sukses, lu juga kan udah punya daftar ya sebenarnya siapa aja sih yang udah sukses selama ini, pindah karir, change career path itu. Itu Siapa kan aja, Bang? diceritain kan yang sukses doang. Tapi kan sebenarnya kan ceritanya banyak, nggak yang sukses doang. Ya tapi gini, gue ngobrol sama peneliti-peneliti ya, baik itu yang peneliti BUMN maupun peneliti politik dan pertahanan ya. Ini ada Pak Toto dan juga Bu Imade Supriyatma. Jadi kalau gue ngobrol, ini sebenarnya mengulang apa yang terjadi di masa lalu aja nggak sih? Kan gue nanya gitu ya. Jadi ada perbedaan kondisi nih, Tin. Pada saat itu di Orde Lama dan Orde Baru memang kalau kita lihat histori beberapa BUMN, ada sejarah bahwa ya pucuk-pucuk pimpinannya itu dipimpin oleh militer gitu ya, yang mungkin teman-teman bisa baca itu misalnya kayak Garuda itu sempat dipimpin oleh militer. Terus tentu yang kesohor banget kan Pertamina, dari dulunya awalnya Permina sampai akhirnya jadi Pertamina ini kan Ibnu Sutowo yang mana juga dia militer walaupun backgroundnya dokter ya. Terus ada juga Bustanil Arifin itu Bulog ya, yang pertama itu militer juga. Tapi kondisi-kondisi itu terjadi karena pada saat itu memang kita baru merdeka kan. Betul. Dan kita baru menasionalisasi perusahaan-perusahaan dari Belanda. Sehingga pada saat itu memang yang Tahun 50-an itu ya. Ya, 50-an dan 60-an. 57 itu mulai lagi. Ya. Jadi pada saat itu memang pilihan sumber daya manusia yang siap untuk mengisi posisi-posisi tersebut itu terbatas. Bahkan kan kalau lu baca-baca cerita lama kan menteri aja ada yang rangkap berapa jabatan gitu ya, termasuk nih Ibnu Sutowo juga merangkap banyak jabatan pada saat itu, bukan hanya Pertamina waktu itu tapi juga Dirjen Migas minyak lah, Dirjen urusan perminyakan waktu itu. Nah jadi memang pada saat itu ada keterbatasan. Nah beda dengan sekarang, tapi kan setelah sudah berjalan terus tadi kata Anam ada reformasi di ABRI gitu ya, reformasi TNI sehingga mulai dipisahkan, di fungsi itu sudah mulai dihilangkan gitu ya. Dan juga kita mengembangkan sumber daya dari masyarakat sipil, tentu hal-hal seperti itu ya menurut Pak Toto dan Bu Imade itu sebenarnya kita juga sudah punya sumber daya manusia yang lebih siap dari kalangan masyarakat sipil. Bahkan kalau dibanding-bandingin itu misalnya di KAI nih, kita kan akhirnya waktu itu sempat mengambil profesional Pak Jonan ya. Itu bisa membuat terobosan gitu dengan keluasan dan inovasinya dia gitu. Ini yang menurut Bu Imade sepertinya akan sulit untuk bisa ditemukan dari militer yang selama ini hierarkinya memang lebih kaku dan tidak luas gitu. Tapi jangan lupa Mang, Pak Yonan itu mereformasi KAI itu juga pakai bantuan marinir. Tapi kan idenya tentu bukan dari dia sebagai masyarakat sipil, meskipun mungkin ada bantuannya gitu ya. Jadi di masa lalu ada juga tadi kalau lu nanya gimana nih, ya Ibnu Sutowo dia memang membesarkan Pertamina dari zaman dia masih perusahaan awal sampai akhirnya bisa merayakan ulang tahun selalu di luar negeri gitu ya. Tapi jangan lupa di akhir karirnya pas dia dilengsarkan, ini Pertamina menanggung utang 10,5 miliar USD gila. Pada saat itu kalau misalnya Pertamina menyedot semua kapasitas produksinya dan dijual, itu kira-kira hanya 400 juta. Gila kan, maksudnya ya nggak selalu positif gitu ya, bahwa di zaman dulu ada contoh baik ya bisa saja. Tapi kan kita sudah move on dari situasi itu. Dan ketika ini ada nih yang kata Anam nonjob mau alihfungsikan ke militer, tentu ini membawa kita deja vu mungkin ya, kembali ke masa lalu gitu, ke zaman itu. Dan tentu ini akan jadi masalah mungkin ya, akan ada tentu ini tidak baik bagi kedua belah pihak, baik masyarakat sipil maupun militer. Risikonya apa yang dijabarin sama Pak Toto Bu Imade ini? Ya, yang pertama gini, ketika
dari sisi militer dulu ya. Iya. Ini kalau misalnya nanti karir path-nya bisa bercabang nih, misalnya ya, yang menjadi pejabat publik atau menjadi pejabat di militer, tentu nanti semangatnya jadi beda nih, dari semangat ingin mengembangkan matranya, pengen mendisiplinkan prajurit dan segala macam semangat keprajuritan. Jadi ada keinginan lain untuk berkarir misalnya di pejabat publik atau pejabat di BUMN yang tentu insentifnya sangat berbeda gitu ya, gajinya terus lain-lainnya. Ini tidak bagus juga untuk masyarakat sipil. Kenapa? Karena masing-masing BUMN ini juga sudah punya kader sebenarnya, sudah mempersiapkan kadernya masing-masing. Talent pool. Talent pooling gitu ya, udah dipersiapkan untuk meneruskan perusahaan ini sebenarnya kayak gimana. Begitu ini masuk dari militer ke sana, tentu ini akan ada persinggungan di situ kan. Ya nggak bagus juga buat BUMN-nya. Jadi ini lose-lose situation sebenarnya. Makanya kata Anam tadi harus dicari lagi nih solusinya, mencarikan pekerjaan untuk yang non-job ini, bukan malah masuk ke ranah masyarakat sipil sebenarnya gitu. Nah, soal yang pelatihan tadi itu kita juga sudah ketemu ya sama orang yang ada di lingkarannya Prabowo juga, dan dia mengakui memang di Januari itu ada tuh program managerial training buat perwira-perwira TNI ini, dan itu juga salah satu ini ya stylenya Presiden Prabowo yang berasal dari militer TNI ingin itu ada penyetaraan visi misi, mirip-mirip lah seperti ketika ada retret menteri, kemudian sekarang retret gubernur dan bupati dan wali kota. Nah itu dia ingin menyamakan visi misi itu supaya nanti ketika memerintah dia bisa memastikan bisa tegak lurus nih dari atas ke bawah nih, style komando TNI kan begitu nih, harus tegak lurus dari atas ke bawah gitu. Jadi memastikan itu. Tapi managerial training itu juga ditempuh supaya ketika nanti TNI ditugaskan, perwira-perwira yang ditugaskan di lembaga non militer gitu ya, seperti misalnya badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau korporasi-korporasi yang berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan, itu enggak kosong dalam hal pemahaman atau kemampuan terhadap bisnis dan keuangan gitu. Jadi dianggap ya udah coba di training dengan short course ini. Tapi lagi-lagi kan batasannya tentu undang-undang TNI ya. Di aturannya di undang-undang TNI ini kan hanya dibatasi di 10 kementerian dan lembaga saja. Tidak disebutkan sih sebenarnya apakah boleh dia masuk ke dalam perusahaan, aktivitas bisnis. Sebenarnya sebelumnya kan tadi di reformasi ABRI itu disebutkan tidak boleh masuk ke kegiatan bisnis. Dilarang berbisnis lah. Dilarang berbisnis lah. Di revisi undang-undang juga, karena sekarang lagi ada proses revisi undang-undang TNI ini, prosesnya sudah masuk prolegnas, kemarin diputuskan salah satu poinnya adalah mencabut larangan tadi untuk berbisnis. Si prajurit aktif berbisnis itu dicabut larangannya. Jadi ini ya kayak kita dejavu lagi ya. Aturannya melarang, aturan yang diubah. Direvisi. Walaupun kalau lu baca sekarang ya memang ditulis tidak boleh berbisnis, tapi tidak ada tertulis resmi bahwa BUMN ini bukan daerah yang tidak bisa ditempati gitu. Ada celah sebenarnya di aturannya mungkin. Itu Bang yang mungkin digunakan oleh Menteri BUMN dan Panglima TNI tahun lalu ya, ketika dia bikin MOU gitu kan. Dan di Undang-Undang TNI kan tidak disebutkan yang hanya prajurit aktif boleh menempati jabatan sipil di lembaga-lembaga tadi ya, pertahanan, Polhukam, Sandi Siber, terus kemudian BNN gitu. Tapi tidak disebutkan di situ BUMN itu termasuk ke dalam negara, karena bukan lembaga negara. Ya. Betul, tapi nanti di dalam revisi itu salah satu yang diusulkan untuk diubah, selain membatasi 10 kementerian dan lembaga tadi, ditambahin klausul tambahan. Jadi boleh ditunjuk untuk bertugas di kementerian dan lembaga lain jika presiden menghendaki. Oke. Dan memang di undang-undang BUMN pun tidak ada klausul baku gitu, tulisan hitam di atas putih bahwa TNI aktif tidak boleh menjabat di BUMN gitu ya. Kalau misalnya kita baca undang-undang BUMN yang baru diupload. Ya kita tunggu nanti revisi undang-undang TNI-nya, kita jagain bersama ini, karena SBY pun sudah mengingatkan ya. Karena ya dia rasanya nggak punya beban juga kan SBY ini. Dia bilang
TNI aktif tidak boleh berpolitik, dan juga pesan tersembunyinya mungkin tidak boleh berbisnis dan tidak boleh menduduki posisi sipil. Nah, dan dia bisa dengan bangga bisa mencontohkan, anak gua nih mau masuk politik pensiun dulu. Nah, kan dia nggak ada beban. Ya, dan memang itu ketika gua ngobrol sama Brimade, gimana nih dengan ada masalah bahwa ada non-job. Ya yang non-job ini mundur dulu dong, pensiun dulu dong lu gitu, supaya memenuhi ketentuan di undang-undang gitu. Baru terserah lu mau ditugasin di mana atau lu mau bekerja apa setelah itu. Makanya kemarin jawaban yang Wakil Menteri Koordinator Polhukam ya, Ludwig, dia bilang ya nanti kita evaluasi, kita lihat aturannya, kalau memang harus mundur ya mundur, kalau memang Pak Dirut Bulog pengen fokus di BUMN ya bisa mundur dari TNI atau sebaliknya. Dan jangan cuma mundur doang, tetap harus ikut assessment dong. Gitu. Oh, tapi sekarang undang-undang BUMN kan sudah berubah. Keputusan terakhir ada di presiden. Aduh. Dan antara Kementerian BUMN bisa mengusulkan direksi dan komisaris, tapi keputusan terakhir ada di presiden, gitu kan itu. Ditarik ke atas tuh komandonya tuh. Nah, jadi BUMN mana yang bakal diisi sama mereka dan siapa nih yang akan menduduki jabatan strategisnya nanti? Oke. Informasi yang kita dapat, sebagian di antara mereka yang ikut short course ini sudah ditugaskan di Agrinas ya. Baru tugaskan di Agrinas. Perusahaan yang berada di bawah naungan yayasan pembinaannya Kementerian Pertahanan. Nah, terus kemana? Ke BUMN mana lagi? Ke BUMD mana lagi? Nah, ini belum ada info lanjutan. Walaupun yang kita udah lihat semuanya, Dirut Bulog sudah dipegang oleh perwira aktif, TNI aktif. Nah, kita tunggu saja karena Undang-Undang BUMN kan sudah direvisi nih. Betul. Di mana wewenang akhir pengangkatan direksi dan komisaris ada di tangan presiden gitu. Kemudian ada juga nanti tuh gelombang ini revisi Undang-Undang TNI. Nah, kita tunggu dan kita awasi bareng-bareng. Jangan sampai doktrin bahwasanya TNI itu bisa segalanya itu hidup lagi. Karena SBY juga sudah mewanti-wanti kan. Sudah mewanti-wanti bahwasanya doktrin TNI dilarang berpolitik, doktrin TNI dilarang berbisnis. Kalau mau berbisnis, kalau mau berpolitik, pensiun dulu gitu. Itu kuncinya. Jangan kemudian terinspirasi dengan presiden sebelumnya ya, yang aturannya dilarang, aturannya melarang, aturannya yang diubah. Gitu. Dan membawa kita kembali lagi ke zaman Orde Baru. Ya. Dan Orde Lama mungkin. Nah, lengkapnya tunggu terus nih liputan kita soal isu-isu ini, karena ini akan terus berlanjut dan kita kawal bareng-bareng ya. Bantuin ya. Saksikan terus Jelasin Dong di YouTube Tempo.co. Kalian juga bisa dengerin di Spotify Jelasin Dong. Bye-bye.